Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlin Taryani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis dibagi menjadi Major, konsolidasi, joint venture, dan wara label. major, Manajer, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. UU PT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang penggabungan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Dr. Dijan Widijomati, manajer adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroannya menggabungkan diri menjadi bubar. Merger memiliki tujuan yaitu memperbesar modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur produksi, dan menciptakan sistem pasar monopolistik. Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen. Di antaranya, yang pertama memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang melakukan merger, memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah konsultan keuangan atau masalah ancaman bangkrut atau failing firm reasoning, dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih atau ide kompakti, menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer bekerja buruk yang tidak tersedia secara internal. Dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan, dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan atau search and development, dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen. Secara yuridis, yang menjadi dasar hukum bagi merger adalah dasar hukum utama undang-undang dan peraturan pelaksana. Kedua, dasar hukum kontraktual. Yang ketiga, daftar khusus status perusahaan seperti pasar modal, penanaman modal asing atau PMA, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, dasar hukum konsekuensi merger. Dan yang terakhir, dasar hukum pembidangan usaha. Berdasarkan hubungan usaha serta ada atau tidaknya kerjasama sifat dari dua instansi usaha yang melakukan merger, bentuk merger dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Horizontal merger dalam arti merger dari dua unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis baik barang atau jasa. Horizontal merger dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi dan biaya operasional. Vertical merger dalam arti merger antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier dan pelanggan. Vertical merger dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan. Congeneric merger dalam arti merger dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Conglomerate
Major dalam arti manajer antara dua unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi yang berasal dari kata consolidation yang berarti melebur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseorangan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseorangan yang melebur diri. Selain status badan hukum, perseorangan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagaimana halnya dengan penggabungan, maka peleburan juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. Memperbesar jumlah modal, memperbesar sinergi perseroan, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi, dan mengurangi saing dan mampu bersaing secara monopolistik. Selanjutnya ada joint venture. Menurut Angga Prayodi, joint venture adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan atas suatu perjanjian yang berpegangan pada prinsip-prinsip KUH Perdata. Persetujuan harus memenuhi syarat yang sah menurut KUH Perdata secara yang tertuang dalam pasal 1320. Adapun bunyi pasal sebagai berikut. Pada pihak sepakat untuk meningkatkan dirinya, para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pembuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, persetujuan tersebut harus mengenai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Subjek dari joint venture dapat dibagi menjadi dua jenis kerjasama, yaitu antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum RI, antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum asing atau lembaga internasional. Keuntungan dari kerjasama joint venture adalah Badan Usaha Indonesia akan mendapatkan bantuan pendanaan dengan memanfaatkan modal asing. Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman. Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan dan menembus pasar di luar negeri. Bagi pihak asing mempermudah akses ke sumber-sumber lokal, dan yang terakhir, pihak asing mempunyai akses untuk masuk ke pasar domestik yang mungkin dimiliki mitra lokal. Waralaba. Waralaba atau fencing untuk waralaba untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perkaitan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau hak atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan yang berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.